memberi pernyataan, gagasan atau pertanyaan. Mungkin lebih ke gagasan atau pernyataan dulu. Silakan. Bang Ardi. Hah? Ya, ya. Oke. Kan? Ada pandangan tentang karakteristik di gerakan di jamaah itu? Ada. Kalau yang tadi apa? Sebenarnya kalau pandangan belum ada sih, soalnya saya kurang baca-baca. Terus yang tadi yang Tuturi Handayani itu, jadi apakah pada saat Budi Utomo kan melakukan pergerakan di bidang pendidikan. Nah, pasti kelas-kelasnya itu kan, kalau kita kan sekarang kelas-kelas sekarang itu kan mampu berderet. Apakah itu di pendidikannya itu melingkar juga seperti apa slogan yang artinya itu mungkin Ini Bang, jadi munculnya gerakan Ki Hajar Dewantara budaya di kelas itu kan lebih ke belajar kita melingkar, jadi sama rata, tidak menjadikan kelas-kelas. Pertanyaan dari Irfan, apakah pada saat Budi Utomo juga kan sama dalam gerakan di pendidikan, apakah sama juga menggunakan konsep tersebut? Apakah lahirnya hanya di zamannya Ki Hajar Dewantara? Kalau Budi Utomo itu gerakannya itu memang pada waktu itu gini, awalnya gerakan Budi Utomo itu berangkat dari pemikirannya Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang waktu itu dia merasa resah dengan keadaan teman-temannya yang sekolah di Stovia di Jakarta. Nah, keresahan si Dr. Wahidin Sudirohusodo ini karena berkaitan dengan pembiayaan sekolah. Sebetulnya bukan persoalan ini banyak anak-anak yang bakat, teman-teman yang bakat, tapi kemudian tidak bisa membiayai dirinya sekolah. Jadi keluarganya tidak mampu waktu itu untuk melanjutkan sekolahnya segala macam karena persoalan kemiskinan ya. Nah, dan kita tahu sendiri kemiskinan itu memang diciptakan oleh pemerintahan Belanda ya, sistemnya seperti itu. Nah, seperti sekarang juga sebetulnya orang miskin karena sistem gitu ya, sistem global. Nah, kemudian pada waktu itu si Wahidin ini datang ke teman-teman di Jawa sampai ke Jawa Timur. Dia mengajak seluruh kaum priai untuk mengumpulkan, untuk membuat semacam semacam pound studi. Pound studi ini tujuannya adalah mengumpulkan dana-dana, uang-uang dari kelompok-kelompok priai, orang-orang kaya. Tetapi kemudian banyak pada waktu itu orang-orang priai-priai itu yang apatis dengan persoalan gerakan si Wahidin. Akhirnya Wahidin frustasi dan dia kembali lagi ke Jakarta, dan dari situ kemudian dia mengajak teman-teman para pemikir pada waktu itu, terutama atau pengajar ya. Dia tidak lagi ada harapan lah pada orang-orang priai, dan mereka mungkin sudah enak lah, ngapain gitu ngurusin orang lain, pikirnya kayak gitu. Dan jiwa nasionalismenya sudah tidak ada para priai-priai di Jawa itu pada waktu itu. Nah, akhirnya kemudian ya dengan beberapa temannya di Jakarta mendirikan organisasi namanya Budi Utomo. Nah, organisasi Budi Utomo ini tujuannya hanya untuk membantu para siswa yang kekurangan pembiayaan sekolah. Nah, terus lalu kemudian mereka membuat kesepakatan bagaimana menggali potensi budaya lokal nasional pada waktu itu. Jangan sampai ya seperti sekarang kita ini, budaya lokal, budaya nenek moyang itu hilang. Nah, zaman si Wahidin itu juga bilang ini kita jangan meninggalkan budaya nenek moyang kita. Jadi lebih ke gerakannya ke budaya, kesenian, bikin kayak gitu, bikin drama kayak gitu. Seni-seni tradisi Jawa kayak gitu. Itu mulai hilang. Nah, kemudian oleh itu dibangun kembali kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah,
konteks ke dalam dunia pendidikannya adalah seperti itu. Jadi tidak beda dengan si Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu lebih pada gerakan bahwa pendidikan itu berangkat dari proses pembelajaran. Nah, si Ki Hajar Dewantara ini sebelumnya memang tadi dikatakan bahwa dia membuat partai kan, dengan tugas partainya itu, dan akhirnya kemudian di partai ini dianggap membahayakan pemerintahan Hindia Belanda. Maka kemudian dia dipenjarakan, dibuang ke Belanda. Nah, mungkin selama di Belanda dia belajar, maksudnya merenungkan nasibnya. Nah, kemudian dia kembali lagi ke Indonesia dan kemudian dia membuat taman siswa, sekolah, tapi dengan konsep Among. Jadi lebih pada gerakannya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu sama rata sama rasa, modelnya kayak gitu. Tidak ada kelas, orang kaya orang miskin itu sama. Konsepnya adalah depan, tengah, belakang. Depan jadi pemimpin, tengah jadi penggerak, belakang jadi pengawas, kayak gitu. Itu konsepnya Among. Nah, kalau di si gerakannya Budi Utomo pada waktu itu lebih pada pengorganisasian saja, bukan pada konteks pembelajaran. Kalau si ini lebih konteks pada pembelajaran, jadi belajarnya meriung bareng gitu. Kalau itu lebih ke organisasinya, penyadaran. Nah, ada diskusi bersama, tapi waktu itu hanya golongan-golongan priayi. Maka kemudian Budi Utomo ini tidak panjang nasibnya. Karena apa? Waktu itu memang zaman-zaman para pelajar ya, ada SMA, anak-anak sekolah menengah, ada juga orang-orang perguruan tinggi itu kumpul bareng-bareng, lalu kemudian mereka membuat organisasi Budi Utomo dan dikukuhkan siapa yang jadi ketua Budi Utomo. Jadi dibuat semacam sertifikasi keorganisasian. Tetapi kemudian karena yang terlibat itu tidak banyak juga orang-orang priayi, terus priayi itu mereka pegawai negeri, sehingga kemudian organisasi Budi Utomo ini dikuasai oleh para pegawai negeri, pegawai pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, akhirnya si kelompok-kelompok muda yang rasa itu hanya mengumpulkan, dan sejak itulah kemudian organisasi Budi Utomo ini tidak besar. Beda dengan SI, beda juga dengan apa yang dilakukan oleh si dengan apa namanya itu taman siswanya, itu semakin membesar. Nah, gerakan taman siswa ini mereka bikin pembelajaran di tingkat dasar sampai sekolah. Kemudian ini, saya sebelum lupa, mulai muncul gerakan rasa bela diri, rasa kenasionalisme, rasa kebangsaan pada waktu itu sebetulnya diprakarsai oleh Wilson. Wilson ini pada 1918 itu ya, dia mengikrarkan seorang aktivis, mengikrarkan pada seluruh warga dunia bahwa setiap warga negara berhak menentukan nasibnya sendiri, dan itu yang direduksi oleh Soekarno. Gitu. Dan pernyataan Wilson inilah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, tidak hanya Indonesia waktu itu. Di negara-negara yang mendapatkan penjajahan, mereka melakukan pemberontakan. Nah, salah satunya yang dipakai oleh konsep Wilson ini dipakai oleh si kelompok-kelompok PKI. Siapa Wilson itu? Wilson itu seorang aktivis lah, aktivis dari bukan, namanya juga Wilson. Orang Maluku. Dan pada waktu itu kebayang ya, teknologi kita kan belum begitu canggih, tapi banyak orang-orang kita yang pintar-pintar tahu gitu loh, itu ya. Berarti si Wilson juga yang salah satu faktor juga yang negara-negara lain yang menjajah. Ya, salah satu ya. Itu kan 1918 Wilson itu setelah revolusinya Rusia 1917. Sorry, revolusi Rusia itu 1917. Setelah 1917 muncul pernyataan si Wilson.
mungkin ada pernyataan dari rekan-rekan lain atau pertanyaan. Jadi Ini mah nyambung ke strategi divisi et impera ya mah. Sekitaran 1947 setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda kan melakukan infiltrasi kembali ke Indonesia untuk menjajah dengan memakai strategi divisi et impera yang dilakukan dahulu di abad ke-19. Tapi kan gagal itu kan. Nah, yang jadi persoalan strategi divisi et impera yang diterapkan sama Belanda sekitar tahun 1947 untuk menjajah kembali Indonesia gagal. Apakah makin kuatnya gerakan makin kuatnya kesadaran nasional nasionalisme di kalangan masyarakat karena karakteristik gerakan-gerakan yang kian kuat, atau ada sokongan dari luar seperti yang tadi Wilson, terus siapa lagi gitu? Nah, sebetulnya kenapa itu gagal ya ketika mereka melakukan lagi penyerangan kedua kalinya, itu karena gerakan-gerakan komunitas-komunitas gerakan di Indonesia mulai tumbuh besar, dan kemudian ini mungkin ini ada cerita yang menarik. Di Belanda itu ada kelompok sosialis. Nah, kelompok sosialis itu ada organisasinya apa namanya itu, dan mereka melakukan kudeta pemerintah Belanda. Nah, ini yang ditakutkan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, yang kemudian mereka supaya Indonesia tidak merdeka pada waktu itu. Karena gini, kalau di Belanda, di negaranya terjadi konflik, ini kan berdampak ke negara-negara jajahannya. Maka kemudian si pemerintah Belanda yang dipimpin oleh si Pok ini, dia membolehkan seluruh organisasi gerakan di Indonesia itu melakukan pengorganisasian dan masuk dalam sistem pemerintah. Ada perubahan di parlemen yang dulunya sistem kekerajaan, dia minta sistem di pemerintahan di Indonesia yang jajahan Hindia Belanda itu lebih pada konsep parlementer kayak Amerika kayak gitu. Nah, akhirnya kemudian diberi peluang itu oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, tapi kemudian tidak seperti apa yang terjadi di Amerika misalnya, sistem parlemennya gitu loh, tidak seperti itu, tapi lebih masih bisa dikontrol. Nah, tujuan pemerintah Belanda pada waktu itu hanya untuk meredam supaya pemberontakan yang terjadi di Belanda itu tidak berimbas ke Indonesia. Nah, lalu kemudian pada kesempatan itu mulai tumbuh gerakan-gerakan komunitas gerakan, dan itu sangat begitu ragam. Yang tercatat memang kalau kita lihat di buku-buku kan ada gerakan Tomo, SI, terus kemudian gerakan Muhammadiyah gitu ya, terus kemudian ada gerakan PKI, Indis Partai, terus kemudian gerakan pendidikannya si Ki Hajar Dewantara itu yang Taman Siswa, gerakan pemuda, itu ada beberapa gerakan muncul di PNI, gerakan yang dipelopori Soekarno dan teman-teman, dan gerakan perempuan. Akhirnya dan itu mewabah ke masyarakat Nusantara, dan kelompok pemuda ini malahan sampai ke ada kelompok Yong Japa, Yong Ambon, Yong apa ini tujuannya udah membuktikan bahwa mereka sudah mulai bersatu pergerakan ini. Nah, ketika kemudian dan mereka menyadari konsep-konsep divide et impera itu adalah salah satu pembunuh dari nenek moyangnya gitu loh, sehingga kemudian mereka tidak berdaya. Nah, itu pengalaman panjang yang kemudian bagi warga pergerakan pada waktu itu ini harus dikantor. Setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda harus dikantor. Tetapi kemudian lagi-lagi persoalannya ketika Indonesia setelah Jepang masuk ya, waktu itu Jepang masuk,
dan kemudian dengan gampangnya pemerintah Belanda kembali dan kemudian kita terus kemudian, dan itu pengaruhnya gini, Jepang ini kan punya wabah tidak hanya di Indonesia, hampir ke seluruh negara ya pada waktu itu, hampir ke seluruh negara, dan mereka menguasai, dan itu yang dikhawatirkan oleh ekspansi Jepang itu dikhawatirkan ini akan mengganggu ketertiban dunia. Maka kemudian intelijen Amerika yang sudah masuk duluan masuk ke Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, tahu persis ini jantungnya Jepang seperti apa, maka kemudian bermakmum di sana di redaksi. Sebetulnya itu sudah dipelajari jauh-jauh hari oleh si intelijen Amerika itu. Nah, makanya kemudian bom itu bisa meledak di situ, dan itu melumpuhkan semua gerakan Jepang. Pada waktu itu Jepang mundur, dan pada kesempatan itulah Indonesia memerdekakan dirinya kemerdekaan. Tapi kemudian Belanda masuk lagi kan gitu, masuk lagi, dan terjadilah peperangan pada waktu itu, peperangan yang kebetulan organisasi gerakan ini sudah bersenjata, NDI, Serikat Islam itu yang kemudian menurunkan DITI kayak gitu, NII ya, terus kemudian PKI, dia melawan Belanda pada dari agresi kedua, dengan dia kan berbarengan dengan NIKA organisasinya NIKA waktu itu ya, dengan Inggris waktu itu datang. Tapi kemudian itu dilawan karena kita sudah kuat, kita sudah ada senjata, dan kita sudah dididik oleh tentara Jepang. Jadi tahu strategi perang, gerilya perang seperti itu, sehingga kemudian bisa ini, dan strategi yang dilakukan oleh si pemerintah Belanda dengan mengadu domba lagi sebetulnya tidak bisa. Hanya kemudian mereka melakukan perjanjian, bikin perjanjian Renville. Nah, perjanjian Renville inilah yang kemudian ditolak mentah-mentah oleh kelompoknya Tan Malaka, karena dianggap bahwa ini kita sudah merdeka, ngapain kita harus melakukan perjanjian dengan Belanda. Tidak ada lagi kata kita sebagai jajahan Belanda, tidak ada. Karena Belanda sudah kabur, sudah kalah dari pemerintah Belanda, dari Jepang, kalah perang. Artinya tidak perlu lagi kita melakukan perjanjian, ngapain gitu loh. Nah, akhirnya kemudian si Tan Malaka melakukan penyerangan terhadap gerakan itu, dan terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Tan Malaka dan pertempuran di sana, sehingga kemudian dan itulah mulai awal cikal permusuhan Soekarno dan Tan Malaka. Nah, dari situlah yang kemudian itu karakternya SI merah yang dibawa oleh Tan Malaka. Beda dengan SI merah yang dibawa oleh Samaun. Dan SI putih juga beda dengan yang di Cokro Aminoto sama si yang NI itu Kartosuwiryo. Itu beda karakternya. Kartosuwiryo kan alirannya sama juga. Jadi SI putih itu pecah gitu. Jadi NI yang lebih ke politis. Kalau si ini sebetulnya si ini lebih ke kebangsaan gitu. Siapa saja gitu loh. Tapi kalau si ini lebih ideologis, Islam. Kalau si ini lebih ke kiri, si Tan Malaka sama kayak gitu. Nah, kalau konsep Divide et Impera itu sudah tidak laku lagi karena memang kesadaran dari pengalaman sejarah bagaimana ampuhnya Divide et Impera itu melumpuhkan Nusantara kita. Maka kemudian itu jadi pembelajaran bagi teman-teman pergerakan pada waktu itu, dan tahu persis liciknya orang Belanda pada waktu itu. Tadi kan pemerintah Belanda memperbolehkan adanya tumbuhnya organisasi agar bisa memantau. Apakah itu bukan jadi strategi oleh Jepang dengan ditemukannya organisasi itu? Kan misalnya karakter organisasi itu kan organisasi kan punya karakter masing-masing. Apakah itu bukan dijadikan senjata oleh pemerintah Belanda gitu buat antar organisasi? Si organisasi ini sebetulnya ketika si
Jadi ketika dia tumbuh organisasi-organisasi gerakan di Indonesia pada waktu itu yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah Belanda, semacam ini hanya taktis gitu loh untuk orang-orang Indonesia, taktis gitu. Karena gini, jadi ketika kemudian kenapa yang jadi pertanyaannya kenapa ketika serangan Jepang si organisasi ini nggak membela Belanda gitu loh, India Belanda, malahan dia diam gitu loh. Si organisasi ini malahan tidak membela pemerintahnya India Belanda pada waktu itu ya, malahan dia tidak terlibat dalam itu, sehingga kemudian si tentara-tentara pemerintah Belanda hanya dia menyingkir. Itu artinya memang organisasi ini memang tidak berpihak pada pemerintahan India Belanda. Organisasi ini memang tumbuh atas dasar kesadaran rasa kebangsaan ini. Nah, kemudian apalagi dengan ada pernyataannya Wilson bahwa bagaimana memerdekakan diri dari bangsanya gitu loh. Dan itu menjadi semacam menjadi semacam ruh bagi kelompok-kelompok organisasi gerakan di Nusantara pada waktu itu. Sehingga kemudian ketika ada Jepang masuk ya itu mau Belanda dan Jepang gitu loh. Nah, kemudian Jepang masuk ke Indonesia setelah menyingkirnya Belanda, urusannya Indonesia dengan Jepang waktu itu. Tapi kemudian karena peralatan persenjataan Jepang sangat begitu kuat, sehingga kita hanya sekedar punya organisasi dan tidak punya senjata, dan kita tidak punya pengalaman perang. Tapi kemudian dengan munculnya pemerintahan ekspansinya Jepang dan mereka kemudian mendidik kita, orang-orang Jepang mendidik bangsa kita untuk berlatih perang karena kita akan dijadikan alat strategi pertempuran. Di rakyat kita itu mau diajak pertempuran bagaimana Asia menguasai dunia pada waktu itu. Sehingga kemudian dengan organisasi Nipponnya itu pada waktu itu ya kita ikut aja. Kita jadi tahu strategi perang, taktik perang, latihan seperti apa kayak gitu. Nah, dan itu manfaatnya besar gitu loh buat munculnya gerakan tentara kita, Tentara Nasional Indonesia. Nah, bicara tentang Tentara Nasional Indonesia itu sebetulnya berangkatnya dari gerakan rakyat, bukan dari pemerintahan. Dari tentara rakyat itu mereka melakukan pemberontakan dengan dasar pembekalan dari pola pembelajaran militer Jepang. Hiyo apa sih namanya tuh? Hiyo. Dari rekan-rekan mungkin masih ada pertanyaan atau pernyataan? Saudara Lintang? Orang Garut tuh pendiri ITI ini. Mungkin dari saya kan tadi memang tentang karakter nih, pergerakan nasional itu bermacam-macam. Nah, perbedaan itu apakah menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi dan menjadi kuat, atau gara-gara perbedaan itu malah menjadikan istilahnya racun buat organisasi yang ada, saling bunuh gitu. Ya, ini yang sebetulnya berdampak tidak baiknya akhirnya. Berdampak tidak baiknya tuh si karakter-karakter ini dengan ideologi-ideologi yang berbeda-beda, sehingga kemudian rasa fundamentalisme itu muncul dari mereka. Dan ini seperti juga dialami di Eropa ya, seperti itu. Di kelompok-kelompok kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok nasionalis gitu ya. Itu begitu meyakini dengan kekuatan dirinya, sehingga kemudian dia beranggapan dengan kelompok di luar dirinya itu justru akan menghambat ideologi kebangsaannya. Jadi kayak NII misalnya, NII itu ingin membangun negara ini menjadi negara Islam gitu ya. Ideologinya seperti itu dan fundamentalismenya seperti itu, sehingga dianggap di luar itu akan menghambat gerakannya, sehingga kemudian terjadilah waktu itu pertempuran antara NI dan PKI kayak gitu. Saya dulu punya filmnya kalau salah, cuma saya nggak dikopi, pinjam gitu. Bagaimana orang-orang DI dibantai, dihabisin oleh orang-orang PKI. Makanya ada sejarah yang kemudian Palestina, para kiai-kiai ini Palestina sama orang PKI gitu. Itu nanti cerita berikutnya. Nah, seperti itu.
Mana ada pengalaman tahun berapa ya, itu DI itu habisin orang-orang kiai itu dihabisin memang orang. Nah, jadi muncullah dendam-dendam kayak gitu. Begitu juga kekuatan PKI pada waktu itu karena memang sangat radikal pola pendidikannya itu ya, menganut paham radikalisme, sehingga mereka punya keberanian kayak apa ya, keberanian untuk mati itu udah ideologi gitu loh. Kematian itu kayak teroris lah sekarang, kalau mati itu ideologis gitu loh. Jadi tidak, bagi mereka itu tidak ada kematian. Nah, begitu pun bagi orang-orang PKI pada waktu itu, sehingga kemudian sangat ditakuti gerakan merah ini, sangat radikal. Dan itu lebih banyak yang terlibat di gerakan PKI ini adalah orang-orang miskin, maksudnya petani, buruh yang benar-benar ini, yang mereka sudah berjiwa raga gitu loh, dan berkarakter gitu. Nah, itu yang kemudian menjadikan organisasi ini sangat ditakuti pada waktu itu. Nah, begitu juga misalnya apa yang dilihat oleh NII juga sebetulnya, yang kemudian dengan gaya-gaya, makanya kemudian waktu itu disebut gerombolan kalau zaman pemerintahan Soekarno itu, karena strateginya mengancam, kalau kamu tidak ikutan kamu dibunuh, karena itu menjadi halal gitu loh, kayak gitu. Kalau untuk sebuah perjuangan. Nah, cerita-cerita ini kan saya temukan juga dari obrolan-obrolan para orang tua yang saya lagi mencatat sejak sejarah warga kampung ya di kota Bandung. Dan bagaimana mereka dulu ketika datang ke Bandung itu dikejar-kejar di mereka bilangnya di TI gerombolan. Kayak di sini dulu di utara, di kawasan Kabupaten Kulit, kawasan Bandung akan untuk supaya DI NI dari mana? Dari Lembang tidak bisa turun. Mereka sudah ada di daerah mereka sudah berkumpul di Maribaya gitu, sudah berkumpul menyerang kota. Tapi kemudian atas instruksi pemerintah Soekarno waktu itu harus melakukan pagar betis. Kayak gitu. Nah, ada beberapa tokohnya masih ada, saya dengar cerita langsung dari mereka. Nah, artinya begini, karena persoalan ideologi tadi dan punya cita-cita tadi, akhirnya kemudian mereka menganggap yang lain itu adalah tidak ada apa-apanya. Nah, tetapi ada versi lain nih sebetulnya. Ini dari obrolan orang tuaku ya, orang tuaku katanya nih konon, karena dia pelaku sejarah. Si Cokro Aminoto ini ketika mendirikan SI dan kemudian ada di Surabaya pada waktu itu, kemudian banyak orang-orang yang datang, salah satunya selain Samaun, Kartosuwiryo, ada juga Bung Karno. Nah, mereka kumpul bertiga dan si Cokro Aminoto ini tahu persis bagaimana pergolakan internasional pada waktu itu. Jadi gini, ini kan waktu itu tahun abad-abad 1920 itu perang ideologi sebetulnya, perang ideologi. Tapi kemudian pelan-pelan gerakan kapitalisme muncul. Jadi perang ideologi ini berangkatnya dari perang agama antara Kristen sama agama-agama besar, Kristen sama Islam. Nah, kalau Hindu, Buddha itu kan kecil, jadi mereka hanya biasa-biasa saja. Maksudnya nggak begitu berpengaruh ke dunia gitu. Yang ini kan perang dua ideologi ini antara Eropa, antara Yunani sama Jazirah Arab. Dan ini itu disebut perang ideologi. Nah, kemudian ini mau berpengaruh ke dunia yang lain termasuk Indonesia. Nah, Indonesia pada waktu itu lebih pada ke Timur Tengah, berhaluan ke Timur Tengah, karena memang sebelum orang-orang Eropa ke sini, orang Timur Tengah ini udah duluan ke sini menyebarkan agama ke sini lebih duluan. Nah, kemudian dan ini mewabah, lalu kemudian menjadi perang ideologi, dan Kartosuwiryo Cokro Aminoto berpikiran begini dari bacaannya Jayabaya ini ya, Joyoboyo ini, dari sejak zamannya Hindu terus ke ini akan muncul gerakan, bukan dia berpikiran bahwa ini ada Nederland, bukan,
tapi di sini ada kapitalisme gitu loh. Nah, maka muncullah istilah apa namanya itu, organisasi yang sebetulnya organisasi yang mencaplok semua negara-negara ini dengan menggunakan negara sebagai boneka, yaitu POC. Nah, orang kalau Amerika kalau dibaca ini bukan gerakan perang ideologi, ini perang mulai masuk ke ekonomi, gitu loh. Ekonomi, dan ini yang kemudian dibaca perkembangannya oleh kelompoknya Theodor Hegel di Amerika, kaum Zionis yang dari Inggris, dari Inggris dia bersama si siapa yang bukan benua Amerika, Columbus. Ketika dia masuk ke benua Amerika dan menemukan benua Amerika, 18 orang si kaum Zion ini itu dibunuh si Columbus ini, dan mereka lah yang kemudian mau melakukan perdagangan di sana, sampai kemudian seni-seni tradisi orang-orang Negro, orang India di sana itu dieksploitasi oleh mereka. Jadi film itu berangkatnya dari situ awalnya. Film itu berangkat dari apa? Dari cerita drama, dan kemudian diproduksi oleh mereka ini maka muncullah film. Jadi sekarang hiburan itu diperdagangkan. Musik jazz juga seperti itu. Musik jazz itu sebetulnya musik ritualnya orang-orang Negro, bukan jazz yang jadi akhirnya masuk ke kafe-kafe, dan itu dijadikan industri oleh orang-orang Zion, didagangkan gitu strateginya. Nah, ini kemudian dia mewabah dan menguasai ketika Presiden Amerika pertama itu jauh-jauh hari sebelumnya mereka sudah masuk dan membangun itu, dibantai itu suku-suku asli di sana itu dibantai habis, masuk India, Negro segala macam. Nah, dan itu mereka mau bangun perekonomian di Amerika pada waktu itu. Dan negara Amerika, kesatuan negara Amerika waktu itu, Serikat Negara, itu dikuasai secara ekonomi oleh mereka, dimainkan. Nah, dan ini kemudian mewabah ke dunia. Jadi di luar pergerakan antara ideologi ini mulai muncullah korporasi-korporasi. Salah satunya yang korporasi VOC. Nah, saya nggak tahu VOC ini siapa pendirinya gitu loh. Karena dia menggunakan pemerintah Belanda sebagai alat strategi untuk menguasai Indonesia, dan kemudian mengambil rempah-rempahnya adalah si VOC-nya sendiri. Yang ngambil keuntungan dia, dan dia bayar kontrak tentara Belanda, 50.000 tentara Belanda di kontrak. Nah, VOC ini semacam organisasi kayak sekarang IMF, terus apalagi lah, bank-bank dunia kayak gitu. Nah, itu yang kemudian menggunakan alat negara sebagai strategi itu. Nah, si Cokro Aminoto beranggapan bahwa ini bukan lagi perang ideologi, ini sudah masuk perang wilayah lain, sudah masuk ke wilayah ekonomi, bukan ke gerakan keyakinan, tapi ini masuk ke wilayah materialisme. Gitu. Nah, lalu di sisi lain Rusia bicara ideologi masih, dan kemudian Rusia mencari orang siapa yang bisa menganut paham ideologi dia, komunis. Nah, pada waktu itu zaman-zamannya sebelum 1970-an, 1800-an sampai 1900-an di Rusia itu kan masih sistem kerajaan. Maka kemudian kelompok-kelompok yang merasa kesal dengan ketidakadilan segala macam, dan lahirlah pemikiran Marxisme pada waktu itu, dan ini menjadikan bahan reduksi dari kesadaran mereka bahwa demokrasi itu harus dimiliki oleh segenap bangsa, segenap warga negara, segenap manusia gitu loh. Sehingga kemudian mereka berkumpul, si kelompok-kelompok organisasi ini, namanya itu organisasi sosialis di Jerman waktu itu, Jerman di Rusia, dan mereka melakukan pemberontakan, melakukan kudeta, dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat sehingga runtuhlah kerajaan itu dan lahirlah negara komunis, negara sosialis komunis, dan dimenangkan oleh kelompok organisasi ini.
dan itu ideologis. Kalau zaman kerajaan masih menggunakan bendera Nasrani. Jadi pertempurannya sudah masuk ke wilayah sosialis. Nah, begitu berbarengan dengan gerakan sosialis, muncullah gerakan-gerakan kapitalis. Jadi gerakan-gerakan kelompok agamis ini sudah mulai ditinggalkan. Muncullah di sini, kemudian dari situ menyebar ke penyadaran ekspansi penyadaran sosialisme itu disebarkan ke Amerika Latin, kayak Meksiko itu disebarin awalnya kan gitu. Terus Brazil, terus kemudian Venezuela, Kuba kayak gitu. Tapi ada beberapa negara yang tidak mengikuti, hanya mengikuti Amerika waktu itu yang menganut paham kebebasan dan kebebasan kebebasan tapi sebetulnya di dalamnya kapitalisme. Dan itu yang kemudian dibaca oleh pertumbuhan. Jadi si Cokroaminoto ini cerdas. Jadi dia nggak hanya sekedar ngomongin agama segala macam, tapi dia melihat peta politik pergerakan politik dunia ini kemana nih, kayak gitu. Dan akhirnya dia mengambil si si Samaun, Kartosuwiryo dan Soekarno. Ini Islam masih kuat nih, gitu loh. Kamu udah diberikan negara Islam, kamu diberikan negara komunis, kamu nasionalis untuk menghantam kapitalis, gitu. Nah, jadi itu sebetulnya bagi kelompok ini bersandiwara, gitu loh. Ini cerita Bapeku ya, itu sandiwara. Jadi kemudian tujuannya apa? Tujuannya ketika kita supaya kita dapat bantuan dari negara-negara, misalnya kalau ini agama negara Islam, dapat bantuan dari Arab, dari mana gitu. Oh, ini ada sahabat kita nih di negara Indonesia, perlu kita bantu suplai ini senjata, perlu suplai uang gitu ya. Nah, itu dikirim uang kita dikirim dari sana. Terus dari Rusia, wah ini di Indonesia ada negara komunis, wah dibantu. Cina juga membantu kita kan gitu. Itu hanya taktis gitu lah. Di tingkat elit-elit ini hanya taktis. Terus kemudian Soekarno pada waktu ini kita harus Pancasila, karena untuk menyatukan segenap warga bangsa Indonesia yang berbeda ragam budaya tadi, dan Pancasila ini harus diuji kemampuannya. Benar nggak rakyat Indonesia menganut paham Pancasila? Maka diuji oleh dua organisasi ini, organisasi PKI dan organisasi Islam, gitu loh. Diuji dan ternyata sakti gitu loh. Maksudnya itu orang mengukuhkan, meyakini bahwa Pancasila ini sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kan terbukti dari rongrongan-rongrongan ini masih tetap Pancasila gitu loh. Artinya kuat. Nah, sejak itulah yang kemudian itu dibaca oleh pemerintah Amerika. Musuh kita bukan lagi dengan Belanda gitu loh. Udah dengan kapitalisme Amerika. Kapitalisme yang ada di Amerika. Karena si POC ini bangkrut lama-lama dan sahamnya dijual ke Inggris. Dan anehnya kenapa dijual ke Inggris? Di Inggris itu bukan kerajaan Inggrisnya, tapi ada organisasi yang bermain di situ. Nah, itu dibeli sama organisasi apa di Inggris, dan itu turunannya Zion. Sebetulnya, dan itu yang dibaca persis oleh oleh si Hitler. Hitler tahu bagaimana kemudian Jerman di sisi lain, dia lulusan SMP. Hitler itu lulusan SMP, dia ingin masuk seni rupa, tidak bisa masuk, dan dia menguasai perekonomian di Jerman pada waktu itu orang-orang Yahudi yang menguasai pendidikan, yang menguasai perilmuan, menguasai ekonomi, orang Yahudi. Dendam si Hitler, gua bantai ini habis-habisan gitu. Gua ada filmnya tuh, nanti kita nonton, habisin tuh. Dihabisin. Nah, sebetulnya ceritanya kayak gitu. Ya, terus akhirnya itu mendendam dan kemudian dan itu menjadi pembunuhan massal yang gila-gilaan, dan itu tidak dibenarkan pada akhirnya. Orang kan jadi kasihan juga kan gitu. Kasihan, jadi ini aki-aki dibantai, dihabisin, kan udah tidak manusiawi. Nah, itu yang beranggapan bahwa
yang menguasai ekonomi itu diam-diam si kelompok-kelompok Zion ini menguasai dunia, termasuk Arab Saudi semua. Masuk gila. Dan kenapa Palestina sampai sekarang tidak selesai? Padahal itu kecil, kenapa nggak dirempuk negara Arab semuanya itu? Nggak ada yang berani, karena mereka ada yang di dalam pemerintahan orang-orang Arab. Itu yang salah satunya hancurnya Saddam Hussein segala macam, ada mereka juga di dalamnya. Itu jadi, wah itu ceritanya kayak gitu. Jadi pertempuran pada berikutnya bukan lagi pertempuran ideologi, keyakinan agama, tapi udah masuk ke wilayah materialisme dan sosialisme. Jadi udah mulai bergeser, mulai muncullah misalnya gerakan sosialisme Rusia, Cina, di Amerika Latinnya, Kuba, Venezuela kayak gitu. Itu mereka mewabahkan penyakitnya ideologi itu ke mana-mana. Nah, begitu juga kapitalisme Inggris, Australia gitu kayak gitu. Siapa namanya? Thailand kan pecah. Korea kan pecah. Korea Utara sama Selatan kan. Itu mereka masuk pecah untuk Asianya. Nah, yang berbeda Jepang masih bertahan dengan ideologinya. Jadi Jepang itu tidak sosialis, tidak komunis gitu loh. Jadi Jepang ya Jepang, itu Asia yang bagus. Yang hancur itu Korea hancur. Itu dua-duanya kena, yang satu berpihak ke Amerika, yang satu pihak ke Rusia, Cina. Nah, yang Indonesia sebetulnya ingin memisahkan diri dari ideologi, itu Pancasila, ideologi sosialisme Rusia atau Cina atau kapitalisme Amerika dan ideologi Islam. Dia ingin memisahkan diri sendiri. Karakter itu konsepnya. Maka kemudian Soekarno menyebutkan bagaimana kita menyumbangkan pada dunia bahwa kita punya konsep membangun kesadaran bangsa dengan Nasakom. Itu hanya konsep, dan itu sumbangsi yang menarik buat seluruh dunia. Tapi konsep-konsep arsitek-arsitek negara ini dihancurkan kayak gitu. Jadi bisa kebaca sekarang pertumbuhan pergerakan nasionalisme itu kemudian pada akhirnya tumbuh karena kesadaran pergolakan ideologi internasional. Jadi dasarnya situ. Jadi tidak mungkin ada pemahaman. Jadi Pancasila ini sebagai pilihan, nggak mungkin kiri, nggak mungkin kanan, nggak mungkin kanan radikal maupun kanan biasa gitu loh. Jadi dia bisa di tengah-tengah. Dia punya karakter sendiri. Nah, maunya orang-orang pergerakan pada akhirnya menyepakati itu yang kemudian pelan-pelan oleh intelijen asing Amerika, CIA itu mulai masuk, dihancurin, dibenturin lagi dengan istilah komunis segala macam. Itu jadi gila gitu. Itu sebetulnya pergulatan internasional. Ya, mungkin ada pernyataan lain. Jam-jam berapa jam? Sudah. Nah, nanti bisa dilanjut. Mungkin untuk kajian sejarah malam ini cukup sampai di sini saja. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang dibicarakan tadi tentang karakter gerakan nasional Indonesia itu ya. Jadi berbicara soal gerakan nasional itu banyak dipengaruhi oleh ideologi dari luar. Jadi memang hukum sudah menjadi hukum alam. Jadi kita memang akan berkesinambungan dengan orang lain atau negara lain gitu. Seperti halnya pernyataan dari Wilson itu kan yang menjadi juga salah satu yang menjadi dasar tumbuhnya rasa nasionalisme bangsa kita. Itu mulai tumbuh dari apa yang ideologi yang digunakan oleh
Wilson sendiri. Kemudian ideologi dari Rusia tentang komunis itu tumbuh itu dan ternyata menjadi juga model gerakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda yang dipelopori oleh PKI tersebut. Jadi memang gerakan-gerakan karakter-karakter gerakan itu muncul dari ideologi dari luar. Kemudian juga ada beberapa macam tadi kan gerakan yang ada di karakter gerakan yang ada di Indonesia, seperti halnya gerakan yang pelopori oleh Cokroaminoto, SI, Muhammadiyah, Indis Partai itu kan banyak berkarakter, banyak karakter. Tapi perbedaan karakter itu ternyata menjadi hal dalam tanda kutip racun lah untuk organisasi-organisasi yang berupaya untuk menasionalkan Indonesia, itu menjadi racun. Tapi ada yang menarik juga tadi versi lain dari Abang, ternyata ada itu Cokroaminoto ya, itu ternyata cerdas dalam mengamati fenomena-fenomena yang ada di internasional. Jadi dia mengamati tentang Amerika bagaimana, tentang Rusia bagaimana, itu dia cerdas dalam itu dan dia sempat katanya berkumpul dengan Soekarno, dengan Kartosuwiryo itu berkumpul dan membicarakan ingin menyatukan ideologi mereka. Kalau ideologi kita tetap kepada anti kapitalisme atau tetap ingin melawan kepada Belanda, dan itu menjadi poin penting dalam pergerakan nasionalisme kita, dalam karakter nasionalisme kita. Mungkin seperti itu kesimpulan dari pembicaraan kita malam ini. Kurang dan lebihnya cari sendiri.